Shalom Kids. Wah, senang sekali kita bisa ketemu lagi di hari Jumat ini. Yuk sama-sama kita mau menyembah Tuhan, kita mendengarkan firman Tuhan. Kita tutup mata, kita mau menyembah Tuhan. Thank you Tuhan. Dalam segala perkara Tuhan punya rencana yang lebih besar dari semua yang terpikirkan. Dalam semua apapun yang kau perbuat, tak ada maksud jahat. Sebab itu kami lakukan, sebab itu ku lakukan semua denganmu Tuhan. Ku tak akan menyerah pada apapun juga. Sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Ku tak akan menyerah pada apapun juga. Sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Ku takkan menyerah, tak akan. Ini iman kami pada apapun juga. Sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Mari angkat iman kita. Kami berserah kepadamu Tuhan. Kami kerjakan segalanya bersamamu. Hanya bagimu Tuhan. Shikina makana mayara naso. Kau baik, Kau setia Tuhan. Bawa kami terus dalam penggenapan janji-Mu Tuhan. Kia nama shikira lada baya baso. Kiara lada baya lada baya. Kiara lada kaya lada baya. Kiara lada bakaya lada baya. Ku tak akan menyerah pada apapun juga. Sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Terima kasih ya Tuhan. Kami percaya saat ini dimanapun kami berada,
Engkau ada di tengah-tengah kami. Kami rasakan hadirat-Mu mendekap setiap kami. Terima kasih ya Tuhan, saat ini kami mau buka hati kami. Setiap kebenaran firman yang ditaburkan tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Tetapi itu akan berbuah berkali-kali lipat dalam kehidupan kami. Terima kasih, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saat ini kita mau mendengarkan firman Tuhan dari 1 Tawarik pasal yang ke-22. Mari kita buka bersama-sama. 1 Tawarik pasal yang ke-22 di ayat yang ke-2. Kita baca secara bergantian, kakak dengan Kak Dito juga dengan Kak Yeni. Judulnya adalah Persiapan untuk Mendirikan Bait Suci. Daud menyuruh mengumpulkan orang-orang asing yang ada di negeri orang Israel. Lalu ditempatkannya tukang-tukang untuk memahat batu-batu pahat yang akan dipakai untuk mendirikan rumah Allah. Selanjutnya Daud menyediakan sangat banyak besi untuk paku-paku bagi daun pintu gerbang dan bagi tupai-tupai. Juga sangat banyak tembaga yang tidak tertimbang beratnya. Dan kayu aras yang tidak terbilang banyaknya, sebab orang Sidon dan orang Tirus membawa sangat banyak kayu aras bagi Daud. Karena pikir Daud, Salomo anakku masih muda dan kurang berpengalaman, dan rumah yang harus didirikannya bagi Tuhan haruslah luar biasa besarnya, sehingga menjadi kenamaan dan termasyur di segala negeri. Sebab itu, baiklah aku mengadakan persediaan baginya. Lalu Daud membuat sangat banyak persediaan sebelum ia mati. Kemudian dipanggilnya Salomo anaknya dan diberinya perintah kepadanya untuk mendirikan rumah bagi Tuhan Allah Israel. Amin. Saat ini kakak ingin menceritakan background daripada cerita ini. Sungguh ketika kakak mengetahui kebenaran ini, secara pribadi kakak terharu sekali. Kenapa? Karena ini adalah pesan Daud sebelum meninggal. Dan kita lihat pesan Daud kepada anaknya Salomo itu apa sih? Ya seringkali yang kita tahu kalau seseorang orang tua meninggalkan warisan bagi anaknya pasti dalam bentuk harta benda, benar ya? Atau dalam bentuk kata-kata, misalnya aku doakan kamu sukses, kamu akan menjadi orang yang berhasil di semua bidang dalam kehidupanmu, di keluarga, di pekerjaan, di kesehatan dan lain-lain. Tetapi yang cukup mengejutkan adalah pesan terakhir Daud kepada Salomo adalah apa? Daud itu rindu di akhir hidupnya dia mendirikan bait suci, rumah Tuhan. Untuk apa? Supaya di tempat tersebut tabut perjanjian Allah dapat ditempatkan di rumah tersebut. Dan Daud rindu mendirikan itu dengan bangunan yang sangat megah. Bahkan kakak percaya dia nggak akan bahasa Jawanya eman-eman. Karena itu menunjukkan kesungguhan hati Daud kepada Tuhan. Seperti itu loh cintanya Daud sama Tuhan. Tetapi ketika Daud hendak mendirikan, Tuhan itu berfirman, kalau Salomo yang akan mendirikan, bukan Daud. Dan di sini dikatakan bahwa Daud memanggil Salomo untuk apa? Supaya Salomo mulai mendirikan bait suci tersebut. Namun semua persiapannya, persediaannya itu sudah disiapkan oleh Daud sebagai papa daripada Salomo. Nah, dari kisah ini kita melihat bahwa mendirikan bait suci itu bukan hal yang sepele. Karena itu butuh juga pengalaman. Karena ini bangunan yang dikatakan tadi luar biasa megah. Hal-hal yang terkecil pun seperti paku dan lain-lain itu sampai diperhatikan. Karena Daud ingin memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Ini anggapannya seperti kadonya Daud bagi Tuhan. Nah karena itu untuk mulai mendirikan bait suci dibutuhkan apa? Nah kita belajar dari firman ini ada dua kebenaran. Nah kakak berdoa supaya dua kebenaran ini juga kita alami dalam kehidupan kita. Ketika kita ingin mulai melakukan sesuatu. Contoh kita memiliki sebuah passion pasti ya atau visi. Kalau kita ada di sekolah kita ingin menjadi murid yang excellent, yang terbaik. Atau kalau kita sudah pelayanan di gereja, kita ingin mempersembahkan persembahan pelayanan yang terbaik bagi Tuhan.
Hal-hal yang sederhana dimulai dengan datang tepat waktu. Kita tahu dan bertanggung jawab atas tanggung jawab pelayanan kita hari itu. Nah, gimana sih supaya kita itu bisa memberikan yang terbaik bagi Tuhan? Ya, kita buka sama-sama di ayat yang ke-11 dan 12. Dua hal ini kakak doa supaya ini terjadi dalam hidup kita, termasuk kakak ya. Di ayat 11, maka sekarang hai anakku, Tuhan kiranya menyertai engkau, sehingga engkau berhasil mendirikan rumah Tuhan Allahmu, seperti yang difirmankannya mengenai engkau. Poin yang pertama yaitu apa? Tuhan menyertai sehingga berhasil. Apapun yang kita lakukan dalam hidup kita, ketika kita ingin memulai sesuatu, kita ingin menjadi yang terbaik di semua hal yang kita lakukan di hidup kita, percayalah bahwa kita itu tidak melakukannya dengan kekuatan kita, tetapi kita bisa berhasil karena apa? Ada penyertaan Tuhan, supaya kita pada akhirnya tidak sombong dan bermegah dan berkata bahwa oh aku bisa loh sukses di studiku, aku bisa loh jadi dipakai Tuhan luar biasa di pelayananku karena aku. No, tapi kita ingat kita bisa berhasil karena apa? Tuhan menyertai. Sama, pada waktu itu kakak tidak bacakan ayatnya, pada akhirnya pembangunan bait suci itu berhasil. Oleh karena apa? Tuhan itu menyertai. Bahkan yang hal besar pun, yang Salomo tidak punya pengalaman pun, itu bisa berhasil didirikan. Sama, kalau kita punya hal besar dalam hidup kita yang kita pikir gak mungkin, mustahil, impian yang besar, percayalah bahwa karena penyertaan Tuhan itu pasti akan terjadi. Katakan amin. Lalu poin yang kedua yang kita perlukan selain kita minta Tuhan itu menyertai kita yaitu apa? Di ayat yang ke-12 kakak bacakan. Hanya Tuhan kiranya memberikan kepadamu akal budi dan pengertian. Ya, garis bawahi itu, akal budi dan pengertian. Ingat, takut akan Tuhan itu permulaan pengetahuan. Katakan amin. Jadi akal budi, pengertian, kepandaian itu semua datangnya dari Tuhan. Untuk memulai sesuatu dalam hidup kita, kita ingin memberikan yang terbaik. Pada waktu itu Salomo ingin mendirikan bait suci seperti keinginan ayahnya Daud. Maka dia membutuhkan apa? Hikmat Tuhan. Jadi yang kedua adalah apa? Kita semua membutuhkan hikmat Tuhan. Karena tanpa hikmat Tuhan kita tidak bisa melakukan apa-apa. Kakak punya sebuah pengalaman. Jadi ketika kakak mendapatkan sebuah tugas ya untuk membuat suatu summary, kakak berdoa, Tuhan aku tidak mampu melakukannya. Karena kalau membuat summary itu sebenarnya ada banyak kata-kata, benar ya, ada banyak ilustrasi, ada banyak cerita. Tetapi kan tidak mungkin semuanya kakak tulis atau kakak ketik. Kakak berdoa sama Tuhan, minta hikmat Tuhan. Dan Tuhan tuh sungguh baik. Beberapa kali pengalaman pribadi, ketika kakak mau mengetik, itu seperti ada tuntunan, bukan suara yang audible mungkin, tapi seperti ada tuntunan di akal budi kakak, seperti diingatkan sebuah cerita, dan sehingga kakak bisa melakukan itu, bisa menyelesaikannya. Dan kakak tahu bahwa kalau Tuhan menyertai dan Tuhan memberikan hikmat, itu pasti pada akhirnya kita bisa berhasil dan menyelesaikannya. Karena itu kakak mau encourage setiap kita, ayo kita mau menjadi yang terbaik di setiap bagian atau tanggung jawab yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Kalau masih ada di antara kita yang ketika kita mulai melakukan sesuatu, bahkan kita mau melangkah pun kita takut. Ayo jangan takut, karena ingat satu hal ini. Tuhan itu selalu memberkati orang yang bertindak. Tuhan tidak bisa memberkati kalau kita tidak bertindak atau diam saja. Tuhan ingin kita juga melakukan sebuah tindakan. Karena bukankah iman tanpa tindakan adalah mati? Jika kita ingin melihat hasil, maka kita harus menjadi orang yang bertindak, orang yang aktif. Dan jangan takut untuk melakukannya. Ya, kakak tutup dengan satu ayat, kakak bacakan di ayat yang ke-13 yang B. Boleh kita baca sama-sama Kak Yeni, Kak Dito, 1, 2, 3. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah takut dan janganlah tawar hati. Garis bawahi ayat ini, karena ayat inilah yang membuat kita berani untuk mulai melangkah. Berani untuk mulai menjadi excellent. Berani untuk mulai melakukan yang terbaik bagi Tuhan. Kuatkan dan teguhkan hatimu. Jangan takut, jangan khawatir.
Karena kita akan melihat ketika kita berani melangkah, Tuhan itu akan menyertai, memberikan hikmat dan hasilnya bahkan lebih daripada yang kita inginkan, yang kita impi-impikan. Amin. Mari sama-sama kita angkat tangan yuk, kita nyanyi lagu ini lagi, refnya saja. Ku tak akan menyerah, terima kasih Tuhan. Ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Sekali lagi, kau yang percaya angkat tangan. Katakan, ku tak akan menyerah Tuhan. Aku mau mulai melakukan sesuatu. Aku mau memberi yang terbaik bagi Tuhan. Sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Mari angkat tangan, kakak mau berdoa. Tuhan, Engkau melihat setiap tangan-tangan yang terangkat. Kami tidak mau menyerah, kami tidak mau menjadi tawar hati, tapi kami belajar untuk terus menguatkan dan meneguhkan hati kami. Karena kami percaya setiap kali kami mau memulai melakukan sesuatu, kami tidak melakukannya dengan kekuatan kami. Tetapi senantiasa ada dua hal ini, yaitu penyertaan Tuhan dan hikmat pengertian akal budi yang Tuhan berikan bagi kami. Itulah ya Tuhan yang menolong kami untuk kami bisa melakukan yang terbaik bagi Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami mau biar dimanapun kami berada, apapun tanggung jawab dalam kehidupan kami saat ini, kami mau menjadi yang terbaik dan memberikan yang terbaik bagi kemuliaan nama Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Amin. Hari ini kita tahu bahwa Tuhan itu menyertai dan memberikan hikmat kepada setiap kita. Tapi ada satu hal, jangan pernah takut untuk melangkah. Jadi ayo kita mulai hari ini melangkah, melakukan sesuatu, nggak hanya diem aja. Apa ya? Mulai dengan sesuatu hal yuk. Bagikan link saat teduh hari ini kepada teman-temanmu. Yang mungkin belum pernah ikut saat teduh, yang belum pernah lihat saat teduh ini, bagikan linknya ke teman-temanmu yang lain. Atau bagikan linknya CG kepada teman-temanmu yang belum ikut CG. Kalau kalian sudah ikut CG, ajak teman-teman yang lain ya. Kalau kalian belum ikut CG, ayo segera daftarkan ke link yang ada nanti di bawah ini atau di setelah selesai saat teduh hari ini. Jangan lupa ya, mulai melangkah dan tak usah khawatir, Tuhan akan menyertai dan memberikan hikmat kepada kita. Thank you, sampai ketemu saat teduh minggu depan. Bye-bye. Berikut adalah cara penggunaan aplikasi I Love My Bible. Masuk ke aplikasi GMS Church, di bagian home akan muncul tampilan untuk aplikasi I Love My Bible. Klik pilihan bahasa jika Anda memiliki preferensi bahasa tertentu. Ada dua pilihan bahasa yang disediakan, yaitu bahasa Indonesia atau bahasa Inggris. Pilih versi yang akan digunakan umum atau anak-anak. Untuk anak-anak ada dua versi, yaitu Super Trooper untuk usia 3-9 tahun dan Voltage untuk usia 9-13 tahun. Klik pembacaan kitab mulai dari urutan kitab yang paling awal, yaitu kitab Kejadian. Pilih minggu pertama dan Anda dapat membaca sesuai urutan mulai dari pengetahuan tentang kitab, intro sebagai tema pengantar dalam satu minggu, dan hari ke-1 sebagai menu pembacaan hari tersebut. Download template arah untuk Anda dapat membagikan ayat, rema, aplikasi, dan harapan yang Anda dapatkan dari pembacaan hari itu di media sosial. Jangan lupa centang checklist sebagai penanda bahwa Anda sudah menyelesaikan pembacaan kitab hari itu dan lanjutkan checklist sampai pembacaan selesai. I Love My Bible, baca Alkitab setiap hari.